Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adi Santoso dengan NPM 211000026 dari kelas Hukum 01. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum perjanjian pada bab 2, yaitu bermacam-macam perikatan. Sebagaimana sudah kita lihat, suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula sebagai macam perikatan yang agak lebih rumit. Bentuk-bentuk yang lain itu adalah: 1. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu termin tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Yang ketiga, perikatan manasuka atau alternatif. Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur dan ini yang paling lazim, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah suatu perikatan sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Cukup sekian.
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.